Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, sebelumnya saya Said Ali Murtada dengan NIM akhir 043 untuk mata kuliah praktikum CAD dan CAM tahun 2025. Oh ya, sebelumnya saya dari Sekolah Vokasi jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Oke, pada tugas ke-10 ini adalah membuat video dan upload ke YouTube berupa penjelasan penggunaan 3D printer, flash creator 2 sampai maintenance. Oke. Seperti ini. Alatnya kurang lebih seperti ini. Ya. Dan saya di sini sudah menyiapkan pertama nama dulu. Untuk pembuatan nama seperti ini. Ini harusnya ini timbul keluar ya, guys. Ini harus timbul keluar, tapi saya membuat timbul ke dalam. Buat ininya itu bisa dia atur, tinggal di extrude. Nah, nanti kemudian kita masukin ke flash print, aplikasi yang sesuai modul untuk membuat 3D design. Oke, kita load. Di sini saya sudah menyiapkan. Saya lupa ini. Oh iya. Ini kemudian kita rotate. Oke, seperti ini. Lalu move. Oh, oke, belum rapat ya, belum rapat. Kita harus membuat dia rapat. Oke, kita harus mengubah Z. Ini seperti, aduh kebalik. Intinya seperti itu. Lalu kita print seperti ini. Ini adalah settingan standar. Seperti ini kita menggunakan low faster aja, terus more option seperti ini, terus kita menggunakan oke. Lalu yes. Oke. Untuk bentar, kita harus ke bagian sini. Penjelasan penggunaan printer. Setelah kita membuat dari SolidWorks berupa 3D, oke, dan kita harus menggenerate atau kita tampilin di sini lah. Kita setting. Setelah kita setting, kita sebagian sini kita setting juga seperti ini. Left, disable. Ini menggunakan standar modul. Ini adalah tipe mesinnya seperti itu. Lalu oh iya, apabila terjadi error seperti tips and triknya itu saya lupa. Di sini pada print kita menggunakan low atau faster. Itu ibarat ya resolusinya low tapi dia proses lebih cepat. Tapi kalau kita higher hasilnya itu bagus, kayak partikel-partikel ujung. Oke, saya menggunakan solid aja penjelasannya. Kurang lebih di pojok-pojok bagian sini tuh kalau kita menggunakan slow itu atau low yang cepat itu agak nggak halus itu loh ujungnya ini. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar kita harus itu
menggunakan low di sini karena kita buat example doang. Menggunakan yang low yang ini biar dia cepet. Dan waktu itu kita dibatasi dengan waktu 30 menit kalau nggak salah satu kelompok. Ya, kita udah ada hasilnya, udah berhasil. Terus yang kedua itu ya kurang lebih segitulah. Kita soalnya banyak menjelaskan menggunakan file ini. Terus yang ketugas pembuatan nama, oke selesai. Ini sudah ada. Pembuatan nama, ya mari kita ulang aja lah. Ini bebas, kita top line atau apapun bebas. Kita pertama langsung bikin kotak aja seperti ini. Oke. Terus kita kasih ukuran dulu ya guys. Kasihlah 80. Ini 30, 40. Oke, kurang lebih seperti ini. Terus untuk bagian ujungnya itu kita menggunakan trim. Oke, kemudian kita smart dimension lagi 80. Oke. Kemudian kita menggunakan sketch kembali bulat. Oke, 20 cukup. Ini buat gantungan kunci, guys. Oke. Ini 2D-nya. Kemudian ya, seperti biasa kita extrude. Oke, seperti ini. Jadi kita sketch lagi. Kita menambahkan teks. Oke, kita centang seperti ini. Ini buat example karena sudah selesai sebenarnya. Kita extrude. Oke. Ini kita balik. Oke. Oh, ini kasih 3 atau 2 aja. Cukup. Ini malesnya crack, suka error. Ya kurang lebih seperti itu lalu di extrude. Maka akan tampil seperti ini. Oke. Step kedua, membuat casing raspberry bagian atas dan bawah terpisah. Oke. Di sini saya langsung menggunakan file ya untuk penjelasan. Karena ya begitu, suka ada error. Ini kayaknya. Yes. Yes, seperti ini. Ini bagian bawah. Ini bagian bawah. Kita membuka lagi satu tab. Ini untuk bagian atas. Oke, ini seperti ini. Oke. Kita step-step penjelasan. Untuk pertama kali kita membuat base yang ini, guys. Kita membuat base yang ini, lalu kita membuat bulatan ini 4. Lalu kita extrude. Itu step pertama, langsung di extrude dulu setinggi ini. Oke, extrude bagian kotak ini. Habis itu menggunakan extrude yang bagian ini. Kemudian kita menggunakan ini itu fitur fillet ya guys. Fitur fillet. Nah, di bagian mana ya?
Sorry guys, agak gelap di sini, nggak kelihatan. Itu ya, itu ada bagian fitur fillet di pojok-pojok ini, kita fillet. Oke, setelah di fillet tuh naik ntar kayak gini. Oke, terus kita untuk bolong, kan ini rata kayak gini, kayak gini. Untuk bolong-bolongin ini kita itu sketch lagi, lalu kita kayak oke, semisal lagi nih lah. Kasih contoh, terus membuat line seperti dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Oke. Setelah dari situ kita langsung bisa extrude dia, guys. Nah, seperti kurang lebih seperti ini. Oh, malah yang di dalamnya yang keambil. Kurang lebih seperti itu untuk membolonginya. Terus kita ke part yang bagian bawah. Nah, ini kurang lebih modelnya seperti ini. Ya sama, tips and triknya kayak gitu. Lalu kita di sini meminta review 5 file. Oke, yang pertama ini guys. Ini adalah jar. Jar itu semacam toples. Nah, untuk membuat ini tuh sebenarnya yang paling susah adalah di bagian sini ya. Seri-serit ininya ya. Seperti ininya ini yang susah. Selebihnya tinggal gampang, tinggal buat bundaran. Mungkin diameternya berapa ini ya? Ntar. Oke, diameter di sini ada sudah tertulis. Diameter 6 mm. Internal itu di dalamnya ini guys ya. Bolongan ini nih. Itu ditaruh 56. Height itu tinggi mungkin. Tinggi 76. Oke, lanjut ke gambaran kedua. Nah, proses yang ini itu simple guys. Ini simple ini. Tidak butuh bantuan. Dia buat ngejepit di pantai semacam area pasir gitu. Dimensinya tidak tertulis. Ya kurang lebih seperti itu. Terus ini IKEA. Ini adalah gantungan guys. Gantungan untuk 3D printer sendiri. Untuk kit-kitnya. Seperti ini. Untuk part ini itu menggunakan apa ya namanya? Dia tuh nggak bisa langsung digambar kotak langsung dikirim ke flash print terus langsung dibikin, nggak. Ini harus ada semacam pondasi awalnya. Jadi nanti 3D printingnya tuh ngebikin kayak semacam beton buat ngebangun kotaknya ini. Kemudian di bagian ini juga nih, ini nggak perlu, nggak butuh butuh juga semacam pondasinya. Terus di bagian yang terakhir adalah ini yang paling susah. Ini paling susah. Kenapa saya bilang susah? Ini di sini untuk membangun kakinya aja ini udah berapa tangga? 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 5 tangga dan lengannya juga dibikin semacam, bukan tangga, sorry. Semacam beton. Ya kurang lebih seperti itu tugasnya. Saya nggak, maaf jika penjelasannya sangat simpel dikarenakan ya kita sudah membuat seperti ini. Jadi untuk mungkin kalau membangun dari awal agak penjelasannya agak susah. Waktunya juga nggak cukup karena banyak tugas itu berupa penjelasan penggunaan, pembuatan 3D, terus pembuatan casing Raspberry. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.